Horas, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan. Senang rasanya kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, tanggal 7 Oktober 2020. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 hingga ayat 23 dengan tema kepemimpinan yang menghamba. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, salah satu karakteristik pemimpin yang baik dan berhasil bukanlah ketika ia melaksanakan sebuah tugas atau mandat dengan seorang diri saja, atau disebut dengan single fighter. Melainkan pemimpin yang berhasil atau pemimpin yang hebat adalah ketika ia mampu memberdayakan orang lain untuk bersama-sama menuntaskan sebuah pekerjaan atau sebuah tugas. Kita bisa lihat contohnya, misalnya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Dari segi kemampuan, kalau kita pikir, mana mungkin beliau bisa melakukan tugas yang begitu berat dan begitu banyak di negara ini. Tapi beliau dengan penuh hikmat memilih orang-orang yang potensial atau orang-orang yang kompeten untuk ditempatkan di posisi yang sesuai dengan bidangnya. Itulah menteri-menteri di kabinetnya. Lalu mereka bersinergi untuk mencapai target yang diharapkan. Tugas berat akan bisa diemban dan dituntaskan jika seorang pemimpin berkenan dan jeli melihat orang-orang yang memiliki potensi dan juga mau bekerja sama dalam rangka menyelesaikan suatu tugas. Saudara-saudaraku, dalam nas hari ini kita bisa melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Setiap hari ia harus turun tangan sendiri untuk mengadili dan memberi petunjuk-petunjuk Allah kepada setiap orang yang memiliki masalah terkait atau berhubungan dengan moral atau hukum Taurat Tuhan. Bayangkan betapa melelahkannya tugas itu, sebab dia hanya seorang diri melakukannya. Ya, kalau
5-10 orang mungkin tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah, orang yang dipimpin oleh Musa itu berjumlah ratusan ribu orang. Dan ini pasti sangat-sangat melelahkan. Itulah yang dilihat oleh mertua Musa bernama Yitro. Dia mungkin geleng-geleng kepala ketika melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Ia tahu bahwa Musa bertujuan baik, berniat baik, tapi caranya yang kurang tepat. Lalu Yitro, mertua Musa, merasa kasihan. Dan ia melihat apa yang dilakukan oleh Musa sangat-sangat melelahkan. Tugas maha berat tersebut terlihat tidak efektif dan efisien karena Musa berjuang sendiri atau single fighter. Dan Yitro pun memberikan nasihat. Pertama, dia katakan kepada Musa, jelaskan dulu apa ketetapan-ketetapan atau keputusan atau peraturan kepada seluruh jemaah ini, kepada seluruh umat Israel ini, agar mereka paham apa yang harus dikerjakan. Lalu yang kedua, Yitro menasihatkan, pilihlah orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang benci kepada pengejaran suap, dan tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Manajemen ini disebut dengan pendelegasian tugas. Memilih orang yang tepat pada posisi yang tepat agar visi yang diharapkan bisa tercapai. Perkara besar atau masalah-masalah besar menjadi tanggung jawab Musa. Sementara perkara-perkara kecil menjadi tanggung jawab orang-orang yang dipilihnya. Dan hasilnya, tugas berat yang diemban Musa selama ini bersama dengan orang-orang yang dipilihnya akan terasa ringan. Bukan hanya itu saja manfaatnya. Selain Musa merasakan keringanan atas tanggung jawab itu, orang-orang Israel juga merasa puas dan senang karena mereka secara pribadi tersentuh dan dilayani. Bayangkan kalau satu melayani puluhan ribu orang, pasti tidak efektif. Saudara-saudara, sudah terbukti bahwa kepemimpinan yang diterapkan oleh Musa ini berjalan efektif dan efisien. Model kepemimpinan Musa ini adalah model yang sangat baik, yang banyak diadopsi oleh manusia sepanjang sejarah. Yesus sendiri, perhatikan, memilih 12 orang muridnya dalam rangka untuk mendelegasikan tugas memberitakan Injil. Lalu Yesus memilih mereka dan juga membekali mereka, dan mereka inilah nanti yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tangan Yesus, dalam menjangkau dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan gereja pun hingga saat ini tetap mengadopsi model yang diterapkan oleh Musa. Misalnya saja, di setiap gereja pasti ada penatua, parhalado atau sintua, yang akan menjadi rekan kerja atau mitra kerja pendeta untuk bisa menjangkau setiap sendi-sendi pelayanan, sehingga setiap jemaat bisa tersentuh dan bisa terjangkau untuk dilayani. Bahkan saudara-saudara, banyak sekali perusahaan dalam beberapa dekade terakhir ini atau organisasi mengadopsi model yang dilakukan oleh kepemimpinan Musa tersebut, pendelegasian tugas. Walaupun tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya Musa telah melakukannya beberapa ribu tahun yang lalu. Soal pendelegasian tugas bukan lagi hal yang baru, walaupun sekarang sedang populer di berbagai perusahaan dan organisasi. Jemaat yang terkasih, ada banyak hal yang bisa kita ambil dari nas hari ini, tapi saya fokuskan saja. Jika kita menjadi seorang pemimpin, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat kita bekerja, di gereja, di organisasi, atau dimanapun itu, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari gaya kepemimpinan Musa terkait dengan pendelegasian tugas. Yang pertama, jangan pernah berusaha
menjadi pemimpin single fighter, bekerja dengan atau hanya seorang diri saja, karena itu akan sangat-sangat melelahkan. Mungkin hanya beberapa case darurat kita bisa single fighter, tapi untuk jangka panjang itu sangat-sangat tidak baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita, sebagaimana Musa merasakannya. Itu pekerjaan yang sangat melelahkan dan banyak orang justru tidak terjangkau kalau kita menjadi single fighter. Yang kedua, jika kita menjadi pemimpin, utarakanlah visi atau harapan kepada setiap orang yang kita pimpin, supaya ada kesadaran kita mau kemana, supaya arahnya jelas dan ada target yang harus dicapai. Jadi setiap orang yang kita pimpin atau orang-orang di sekitar kita itu memiliki arah, supaya ketika berjalan tahu kemana arahnya. Jadi tidak asal-asalan. Dan yang ketiga, delegasikanlah tugas-tugas kepada orang-orang yang berintegritas. Cakap artinya memiliki kompetensi, takut akan Tuhan, bisa dipercaya, tidak korup, dan mereka inilah yang akan ditempatkan pada posisi yang tepat, sehingga tugas-tugas yang berat sekalipun akan terasa sangat ringan. Bagaimana kita memilih orang-orang yang memiliki potensi dan kemauan, secara khusus di pelayanan gereja, lalu kita memberdayakan mereka, lalu bersinergi, maka pelayanan itu akan sangat kreatif, akan sangat dinamis, dan akan sangat berkembang, dan ada spirit di dalamnya untuk mencapai sebuah tujuan, tentunya tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan di malam hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana menjadi seorang pemimpin yang meneladani gaya kepemimpinan Musa. Walaupun awalnya dia begitu bersemangat dalam memimpin bangsa Israel, tapi dia sebelumnya melakukan pola single fighter, bekerja sendirian. Dan ternyata itu sangat melelahkan sebagaimana mertua Musa menasehatkannya. Dan kemudian Musa menerima nasihat itu dan memilih beberapa orang untuk memimpin bangsa Israel mengatasi perkara-perkara yang kecil, sementara perkara-perkara yang besar tetap menjadi tanggung jawab Musa. Ini adalah pendelegasian tugas, dan tentunya ya Tuhan, ketika kami menjadi pemimpin dimanapun kami berada, Tuhan tempatkan, biarlah kami ya Tuhan mampu melihat potensi orang-orang di sekitar kami, dan juga kami percaya kepada kemampuan mereka untuk mengemban tugas, sehingga visi yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai bisa berjalan sesuai dengan harapan. Biarlah kami juga di gereja-Mu ya Tuhan, khususnya di HKBP Sidoarjo, mampu melaksanakan kepemimpinan yang Musa terapkan dalam memimpin bangsa Israel, orang-orang yang berpotensi, yang kompeten, dan yang rela hati bisa bersinergi, bisa bergandengan tangan, sehingga tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas pemberitaan Injil bisa menjangkau seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang beribadah. Tuhanlah yang memberikan kasih karunia, pengharapan, kekuatan, dan semangat hidup, dan cukupkan rezeki, jauhkan dari segala mara bahaya, dan terutama ya Tuhan, wabah COVID-19 ini. Biarlah kami hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan selalu menuntun dan memelihara kehidupan kami. Jika ada jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang berduka, yang sedang sakit, yang sedang dirundung masalah, yang terbeban hidupnya pada saat ini oleh karena berbagai hal, Tuhanlah yang mengurapi, Tuhanlah yang mencurahkan Roh Kudus, memberikan damai sejahtera, dan juga terlebih ya Tuhan memberikan pengharapan bahwa masa-masa sulit ini akan bisa kami lalui ketika Tuhan bersama kami. Berkati setiap gereja-Mu Tuhan, khususnya pelayanan di Sidoarjo, biarlah hamba-hamba-Mu, dan biarlah seluruh orang-orang yang memberikan dirinya untuk pelayanan dengan penuh kesungguhan hati, dengan sukacita melayani Tuhan,
dan melayani jemaat-Mu dengan rasa syukur yang daripadamu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.